Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara ASEAN, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Lokasi Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga menyebabkan wilayahnya memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson barat dan angin muson timur. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Angin muson barat bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat ini bersifat basah dan menghasilkan banyak curah hujan. Sedangkan angin muson timur bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Angin muson timur bertiup dari bulan April sampai Oktober. Angin muson timur ini bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi, sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Kerjasama penanggulangan bencana. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Selanjutnya, faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan bebatuan penyusun bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng bumi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan menyebabkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut, maka akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut sehingga menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 10 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami gempa bumi dan tsunami. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia yaitu di Aceh pada tahun 2006. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya akan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Ini adalah tabel barang-barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, ada juga sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya yang dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara-negara lain, namun laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Perikanan, mutiara, dan rumput laut sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini perairan laut banyak dikelola untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.